وانشق البحار. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, teman-teman semua, para tulabul ilm yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan masih memberikan kepada kita waktu luang, sehingga waktu luang kita ini bisa kita gunakan untuk talabul ilm, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu adalah kewajiban kita semua, terlebih ilmu yang sifatnya fardu ain, diantaranya adalah ilmu fikih. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita masih membahas kitab Muqaddimah Hadramiyah, dan di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah dari penulis rahimahullahu ta'ala, dan kita juga sudah membahas tentang definisi at-taharah, sesuci, sebagaimana definisi yang sudah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab kita baca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, la yasihhu raf'ul hadathi wala izalatun najasi. Bisa dilihat ya teman-teman yang punya kitab di rumah. Illa bima yusamma ma'an. Ini akan kita bahas terlebih dahulu. Beliau Al-Allamah Bafadl rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yasihhu raf'ul hadath, tidak sah mengangkat hadath, tidak sah mengangkat hadath, wala izalatun najas, tidak sah juga menghilangkan najis, illa bima yusamma ma'an, kecuali menggunakan sesuatu yang dinamakan air. Menggunakan sesuatu yang dinamakan air. Akan tapi saya ingin bahas lebih lanjut di sini perkataan ma'an di sini, ya jemaah sekalian, bisa dilihat. Air yang dimaksud di sini bukan sembarang air oleh beliau rahimahullahu taala, akan tapi yang dimaksud di sini adalah ma'ul mutlak, ya, air yang sifatnya mutlak. Sudah saya tuliskan di sini al-ma'ul mutlak. Berarti intinya seperti ini jamaah sekalian. Beliau mengatakan, ya, la yasihhu raf'ul hadath, tidak sah mengangkat hadath. Ya, tidak sah mengangkat hadath. Wala izalatun najas, tidak sah juga menghilangkan najis, illa bima yusamma ma'an, kecuali menggunakan air mutlak. Kecuali menggunakan air apa? Mutlak. Tapi sekarang pertanyaannya, apa definisi air mutlak? Ya, apa definisi air mutlak? Apa definisi dari air mutlak? Teman sekalian, air mutlak definisinya adalah, saya tuliskan di sini teman-teman semua, al-ma'ul mutlak, air mutlak, definisinya ada dua, ya, disebutkan oleh para ulama. Nah, definisi yang pertama, mereka mengatakan al-ma'ul ladhi, ya, al-ma'ul ladhi lam yuqayyad, al-ma'ul ladhi lam yuqayyad bi qaidin lazimin. Al-ma'ul ladzi lam yuqayyad bi qaidin lazimin. Ini definisi pertama. Air mutlak definisinya adalah al-ma'ul ladzi lam yuqayyad bi qaidin lazim. Ya, air yang dia tidak terikat dengan ikatan yang lazim,
ataupun yang mengikat, yang pasti, yang mengikat, yang senantiasa mengikat air tersebut. Berarti air mutlak itu secara bahasa artinya air yang bebas. Apa maksudnya? Air yang bebas dari ikatan yang mengikat. Dan ikatan tersebut sifatnya wajib. Maksudnya pasti melekat dan tidak mungkin berpisah dari air tersebut. Ya. Contoh misalkan, jika seandainya saya memegang satu gelas air putih misalkan, maka ini jelas air ini namanya air mutlak. Kenapa? Karena tidak ada ikatan sifat sama sekali. Ya, tidak ada ikatan sifat di dalam air tersebut. Semua orang, kalau saya sodorkan air ini kepada antum semua, pasti antum akan mengatakan, ini air Ustadz. Ini air Ustadz. Semuanya akan mengatakan air. Ini namanya air mutlak. Air yang terbebas dari sifat yang mengikat dia. Dan sifat tersebut sifatnya wajib. Yang senantiasa mengikat. Akan tapi beda permasalahannya kalau air yang saya pegang satu gelas tadi kemudian saya campur dengan kopi, maka Anda akan mengatakan itu air kopi. Kopi ini namanya qaid. Kata-kata kopi ini namanya apa? Qaid, ikatan yang mengikat. Dan kalau saya sodorkan air yang sudah saya campur kopi kepada siapapun orang akan mengatakan itu air kopi. Kenapa? Ikatan ini sudah menjadi ikatan yang apa? Yang lazim. Yang sudah mengikat air tersebut, maka airnya yang tadinya mutlak menjadi apa? Tidak mutlak sehingga tidak bisa digunakan untuk sesuci. Ya, ini definisi yang disebutkan oleh para ulama. Contoh lagi satu gelas air putih saya bawa, ini air mutlak. Ya, kenapa? Karena saya sodorkan kepada siapapun, orang akan mengatakan ini air tanpa ada sifat tertentu. Ya. Akan tapi kalau saya campur air tersebut dengan teh misalkan, akan berubah warnanya menjadi merah kemerahan misalkan. Kalau saya sodorkan air ini kepada orang di depan saya, dia akan mengatakan, ya ma'u syai, itu air teh. Sehingga airnya memiliki qaid, ikatan, sifat yang lazim, yang senantiasa menyertai dia. Bahkan kalau saya sodorkan air tersebut kepada setiap orang itu akan mengatakan dan dia tahu bahwasanya itu air teh. Berarti air tersebut sudah ada qaidnya sehingga air tersebut sudah tidak apa mutlak. Berarti itu definisi air mutlak ya. Al-ma'ul ladzi lam yuqayyad, ya, al-ma'ul ladzi lam yuqayyad bi qaidin lazim. Ya, lam yuqayyad bi qaidin lazim. Air yang tidak terikat dengan ikatan yang lazim ataupun yang wajib. Definisi kedua disebutkan oleh para ulama. Mungkin ini lebih mudah definisinya. Beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Busyra Karim, mereka mengatakan al-ma'ul ladzi, air mutlak adalah al-ma'ul ladzi lam yuslab ismiyatuhu. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah al-ma'ul ladzi lam yuslab ismiyatuhu. Air yang namanya belum dirusak. Yuslab itu artinya belum dirusak. Maksudnya air yang penamaannya masih belum rusak. Orang-orang masih mengatakan air. Sehingga penamaannya masih air. Ya, belum rusak. Itu namanya air mutlak. Ya. Contoh misalkan saya mengambil air dari sumur, ya, satu botol misalkan, saya taruh di botol aqua, orang-orang akan mengatakan itu air, ya, itu air. Semua orang akan mengatakan itu air, ya, sehingga namanya belum rusak. Akan tapi kalau saya campurkan, ya, air tersebut dengan, misalkan saya campurkan air tersebut dengan cairan pewarna misalkan, atau misalkan cairan yang warnanya biru misalkan. Saya campur dengan cairan tersebut, cairan yang warna biru. Sehingga berubah warnanya menjadi warna apa? Warna biru. Atau cairan cat misalkan, saya campur dengan air cat yang warna apa? Yang warna biru. Misalkan
ya, maka orang akan melihat ke botol tersebut, dia tidak akan mengatakan itu air lagi, akan tapi bisa jadi sebagian orang akan mengatakan itu cat. Ya, catnya warna apa? Warna biru. Atau orang akan mengatakan air cat, sehingga apa? Sehingga namanya sudah rusak. Sudah tidak mutlak lagi, akan tapi sudah rusak, sehingga ada nama lain, yaitu apa? Nama air cat tadi yang sudah kita sebutkan. Atau bahkan sebagian orang akan mengatakan itu cat. Ya, itu apa? Itu cat. Nah, itu definisi yang kedua, air mutlak, yaitu air yang namanya belum rusak, ya. Penamaannya masih utuh atau belum rusak. Nah, taib, intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak sah mengangkat hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air yang sifatnya mutlak, tidak terkait sifat, ya, yang mengikat dia, tidak terkait dengan sifat yang senantiasa mengikat dia, ataupun qaid lazim, bahasa Arabnya sebagaimana sudah kita sebutkan. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, adapun air mutlak nanti banyak, macam-macamnya sangat banyak, diantaranya air hujan, ada air sumur, ya, ada air apa? Air sumur. Kemudian ada nanti air laut, ya. Semuanya air mutlak, bisa digunakan untuk sesuci. Kemudian nanti ada ma'ul ain, mata air. Kemudian ada lagi nanti apa namanya? Ma'us sama, air hujan. Dan masih banyak lagi, diantaranya ma'un nahr, air apa? Air sungai. Ya. Sangat banyak sekali macam-macam air mutlak, dan disebutkan di dalam kitab Abi Syuja. Dalam kitab Abi Syuja disebutkan macam-macam air, dan ini semuanya mutlak. Di antaranya air laut juga suci, mensucikan, bisa untuk sesuci. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi pernah ditanya tentang air sungai, air laut. Kemudian Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang suci, tahur, suci, mensucikan, wal hillu maitatuhu, adapun bangkainya, maka bangkainya juga halal, ya. Mau dalam keadaan mati ataupun hidup, bangkai laut, maka hukumnya apa? Hukumnya halal, bisa dimakan. Nah, taib, ini air yang pertama, ya, air mutlak namanya. Taib, kemudian belum mengatakan, kita lanjutkan jemaah sekalian. Fa in taghayyara ta'muhu, jika rasanya berubah, aw launuhu, atau warnanya berubah, aw rihuhu, atau baunya berubah, taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang parah, bihaitsu la yusamma ma'an, sehingga air tersebut tidak dinamakan air lagi, sudah rusak namanya sudah rusak, ya, sudah tidak dinamakan air lagi. Ya, satu botol air dicampur dengan teh, orang akan mengatakan teh, bukan air lagi. Satu botol air dicampur dengan kopi, orang akan mengatakan kopi, bukan apa? Bukan air lagi. Intinya beliau mengatakan, kalau salah satu dari tiga sifatnya berubah, yang pertama ta'muhu, rasanya, yang kedua launuhu, atau warnanya, atau rihuhu, atau baunya, dengan perubahan yang parah, sehingga tidak dinamakan air, ya, bimukhalitin tahir, dan yang mencampuri air tersebut adalah sesuatu yang suci, mukhalid, sesuatu yang menyampuri tersebut suci, tahir, yastaghnil ma anhu, yang mana air tidak butuh dengan sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Mudah menjaga air dari sesuatu tersebut, maka hukumnya disebutkan di terakhir, lam tasihhat taharatu bihi, maka tidak sah sesuci menggunakan air tersebut. Ini beliau ingin mengatakan seperti ini. Jika air yang mutlak tadi berubah salah satu dari sifatnya, rasanya, baunya, atau warnanya, dengan perubahan yang parah sehingga tidak dinamakan air, perubahan tersebut disebabkan tercampur oleh sesuatu yang tahir, suci. Sesuatu yang tahir tersebut adalah sesuatu yang bisa dihindarkan dari air, atau air tidak butuh dengan sesuatu tersebut dan sangat mudah menghindarkan air dari sesuatu tersebut, lam tasihhat taharatu bihi, maka tidak sah sesuci menggunakan air tersebut.
saya tuliskan jamaah sekalian inti dari pembahasan kita ini. Baik. Perhatikan jamaah sekalian. Saya akan tulis di sini air dengan macam-macamnya. Ya, alma, air. Air nanti terbagi menjadi, saya bagi menjadi 3 saja ya. Saya bagi menjadi berapa? 3. Yang pertama ada air tohur. Air tohur. Tohurun. Apa itu air tohur? Perhatikan, tohur itu artinya tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ya, mutahhirun li ghairihi. Apa air tahur? Adalah tahirun fi nafsihi, yang zat airnya itu suci. Mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan yang lainnya. Atau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. Suci mensucikan. Ini namanya air apa? Air tahur. Ya, air apa? Air tahur. Ini yang pertama ya. Air tahur adalah air yang suci mensucikan. Naam. Taib, sekarang air yang suci mensucikan ini tadi sudah disebutkan sama beliau. Apa jenisnya? Maka saya rangkum menjadi 2. Ya, ini cabang dari air suci mensucikan. Ada yang sifatnya ghairu makruh. Ghairu makruh, tidak makruh hukumnya. Ada air yang suci mensucikan, tidak makruh. Ada yang air suci mensucikan akan tapi apa? Makruh isti'maluhu. Makruh untuk digunakan. Makruh untuk digunakan. Apa yang tidak makruh? Air mutlak pada umumnya, ya, ma'ul mutlak. Air mutlak pada umumnya, ya, maka ini hukumnya suci mensucikan dan tidak makruh. Adapun yang kedua, ada air yang suci mensucikan akan tapi makruh untuk digunakan. Apa namanya? Ma'ul musyammas. Ma'ul, ya, musyammas. Air musyammas. Ya, air musyammas. Adapun air musyammas ini akan kita bahas di babnya, tidak sekarang. Ya, karena beliau belum membahas tentang air musyammas. Ya, bisa dipahami ya? Nah, air musyammas. Baik. Sekarang air yang kedua. Yang tadi juga sempat dibahas sama beliau rahimahullahu taala. Beliau tadi mengatakan air yang mutlak akan tapi tercampur dengan komponen yang suci, yang merubah salah satu dari sifat air tersebut. Maka kita namakan air ini dengan air tahir. Kalau tadi tahur, ya, sekarang apa? Tahir. Air yang tahir. Ya, air yang suci. Suci, ya, suci, tidak mensucikan. Suci, tidak mensucikan. Dia suci akan tapi tidak mensucikan, jamaah sekalian. Airnya suci akan tapi tidak bisa digunakan untuk sesuci. Itu makna dari apa? Tahir. Nah, taib, air yang tahir suci akan tapi tidak mensucikan. Nanti ada
ada dua ya. Ada dua. Ada dua. Yang pertama ma'ul mutaghayyiru. Ma'ul mutaghayyiru bitahirat. Ini yang pertama, tadi sudah disebutkan sama beliau. Air yang berubah sifatnya karena tercampur dengan sesuatu yang suci. Suatu yang suci. Sudah saya contohkan tadi, seperti air putih yang tercampur dengan kopi sehingga berubah warnanya menjadi kopi, atau rasanya berubah rasa kopi. Maka air itu tercampur dengan sesuatu yang suci. Apa hukumnya? Hukumnya tahir, suci. Bisa diminum, akan tapi tidak bisa digunakan untuk apa? Sesuci. Ini namanya ma'ul mutaghayyiru bitahirat. Nah, kemudian satu lagi nanti akan kita bahas pada babnya, akan tapi tidak sekarang. Tidak lain adalah ma'ul musta'mal. Ya, ma'ul musta'mal. Air apa? Air musta'mal. Air musta'mal ini akan kita bahas pada babnya. Akan tapi fokus kita ini air mutaghayyir bitahirat, air yang tadinya mutlak kemudian berubah sifatnya dikarenakan tercampur dengan sesuatu yang suci. Atau kita selesaikan dulu di sini ya. Yang ketiga ini namanya air najis. Ini juga akan datang pada babnya ma'un najis. Insya Allah kita bahas pada babnya ya. Tidak perlu terburu-buru kita. Para ulama mengatakan manis ta'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang terburu-buru belum waktunya maka justru dia akan terhalangi dari mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, kita sabar. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas yang ini. Air yang tahir ya, ataupun air yang tercampur dengan komponen yang suci. Nah, fokus di sini. Nah, maka syarat dikatakan air tersebut suci akan tapi tidak mensucikan. Maka syaratnya saya tuliskan kalau tidak salah ada sekitar 4 syaratnya. 1, 2, 3, 4 atau 5 nanti kita sebutkan. Perhatikan, di sini penting. Nah, air ini yang kita sebutkan yang dibahas sama beliau tadi, ya, air yang dia tercampur dengan sesuatu yang suci, maka dinamakan air itu tahir ya, suci akan tapi tidak mensucikan. Maka syarat dikatakan air itu suci tidak mensucikan, atau dikatakan air yang berubah dengan suatu yang suci, syaratnya ada 4. Syarat yang pertama, al-mukhalat bitahirat. Ini syarat yang pertama. Air tersebut mukhalat ya, dicampuri atau tercampur. Syarat yang pertama, air tersebut dicampuri dengan sesuatu yang suci. Ini syarat yang pertama. Ya. Air tersebut dicampuri dengan sesuatu apa yang suci. Apa saja? Air tercampur dengan gula yang sangat banyak misalkan. Ya. Air tercampur dengan pewarna. Itu semua komponen yang sifatnya suci. Kenapa dikatakan syarat yang pertama, yang mencampuri adalah sesuatu yang suci? Karena kalau yang menyampuri ada sesuatu yang najis, maka bisa najis air tersebut. Tidak dikatakan air yang berubah dengan sesuatu yang suci.
Nah, taib syarat yang kedua, dikatakan air tersebut tahir, suci mensucikan, sehingga dikategorikan dengan ma'ul mutaghayyir bitahirat. Syarat yang kedua tidak lain adalah al-mukhalid. Kaunu syai'in taib, atau kita katakan seperti ini. Taghayyara berubah dengan sesuatu, bisyai'in, ya, bisyai'in, taghayyara bisyai'in. Taib, bentar. Taghayyara bisyai'in al-mukhalid, berubah dengan sesuatu yang menyampuri. Syaratnya harus menyampuri, ya. Ini syarat penting. Kata-kata mukhalid di sini menyampuri. Apa itu definisi al-mukhalid? Suatu tersebut dikatakan menyampuri air. Definisi ada dua. Definisi yang pertama, lam yumkin fasluhu. Definisi yang kedua, lam yatamayyaz bi ra'yil ain. Kata para ulama Syafi'iyah, sesuatu tersebut dikatakan mencampuri atau bahasa Arabnya mukhalid, itu jika suatu tersebut sifatnya lam yumkin fasluhu, tidak bisa kita pisahkan dengan air tersebut. Kalau ada air putih 1 gelas, kemudian saya campur dengan teh, sehingga teh tersebut sudah zatnya sudah menyampuri sehingga sudah berwarna merah misalkan airnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda bisa memisahkan teh tersebut dari air? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah menyampuri. Ini definisi dari mukhalid. La yumkin fasluhu ataupun lam yumkin fasluhu. Tidak mungkin dipisahkan dari air. Tidak mungkin dipisahkan dari air. Atau definisi kedua disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah, mereka mengatakan lam yatamayyaz bi ra'yil ain. Lam yatamayyaz bi ra'yil ain. Ya. Ketika kita melihat kepada air tersebut, kita tidak bisa bedakan mana teh, mana air. Sudah mencampur jadi satu. Kalau kita lihat teh misalkan, kalau kita lihat air yang sudah dicampur teh, antum bisa bedakan mana teh, mana air. Kan sudah mencampur jadi satu. Ya, zatnya sudah mencampur jadi apa? Jadi satu. Berarti syarat yang kedua, dikatakan air tersebut adalah air yang mutaghayyir bitahirat, berubah dengan sesuatu yang suci. Syarat yang pertama, yang mencampuri adalah sesuatu yang suci. Syarat yang kedua, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mencampuri. Maka keluar dari kata-kata mukhalid, ini, keluar dari kata-kata mukhalid, atau kita tulis di bawahnya saja. Nanti kita hapus dulu ini nomornya. Nah, keluar dari kata-kata mukhalid, al-mujawir, kharaja, mengeluarkan al-mujawir. Ya. Apa itu mujawir? Mujawir itu sesuatu yang suci, akan tapi dia tidak mencampuri air, akan tapi hanya bertetangga dengan air tersebut. Maka namanya mujawir, hanya bersampingan dengan air, bersanding dengan air, akan tapi tidak mencampuri. Contohnya disebutkan oleh para ulama, misalkan, ya, mujawir ini seperti air tercampur dengan, ya, air tercampur dengan plus minyak goreng, ya. Sekarang pertanyaan, air yang tercampur dengan minyak goreng, apakah air tersebut bisa digunakan untuk sesuci? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena
minyak goreng itu sifatnya mujawir, tidak menyampuri air, dia akan mengambang di atas. Kemudian kalau kita sudah hilangkan minyak goreng yang ada di atas, kita hilangkan minyak goreng yang ada di atas, sudah kita wudu dengan air tersebut sudah sah. Airnya menjadi mutlak lagi. Kenapa? Karena sesuatu tersebut sifatnya mujawir, bukan apa? Bukan mukhalid. Dia tidak mencampuri, akan tapi hanya bersanding dengan air tersebut. Contoh lagi, air tercampur dengan kayu, oud. Kayu misalkan. Kalau ada air tercampur dengan kayu, ada kayu yang besar misalkan, intinya air tersebut tercampur dengan banyak kayu atau ranting yang kecil-kecil ini kan lebih sering terjadi. Air tersebut tidak ditutup, ya, enggak ditutup. Kemudian tercampur dengan ranting-ranting pohon yang kecil. Tapi sekarang pertanyaan, boleh tidak kita wudu dengan air tersebut sedangkan sudah tercampur dengan ranting kayu dan semisalnya? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena yang mencampuri adalah sesuatu yang sifatnya bukan mukhalid, akan tapi mujawir. Tinggal kita ambil daunnya atau ranting kayunya, sudah. Setelah itu kita gunakan airnya untuk apa? Sesuci. Ini contoh dari sesuatu yang suci akan tapi sifatnya apa? Mujawir. Kemudian syarat ketiga jamaah sekalian rahimakumullah. Syarat ketiga, sehingga air tersebut dikatakan air yang berubah dengan suatu yang suci dan dihukumi dengan air yang suci akan tapi tidak mensucikan, maka syarat yang ketiga disebutkan oleh para ulama taghayyuruhu fahishan. Taghayyuruhu fahishan. Apa artinya? Perubahannya parah. Ya, perubahannya parah. Fahish itu parah. Maksudnya ketika kita campur air tersebut dengan suatu yang suci, kita melihat perubahannya parah, sehingga orang akan mengatakan itu sudah bukan air lagi. Ya, taghayyuruhu fahishan. Maka ini mengeluarkan kharaja yasiran, mengeluarkan jika perubahannya masih yasir. Apa yasir? Masih belum parah, ya, masih belum apa? Belum parah. Nah, taghayyuruhu, ya, taghayyuruhu fahishan. Syaratnya berarti taghayyuruhu fahishan yang ketiga, perubahannya parah. Kalau perubahannya parah, maka kita bisa hukumi air tersebut air tahir, suci tidak mensucikan, karena sudah berubah salah satu dari sifatnya. Maka jika perubahannya tidak parah, maka masih boleh digunakan untuk sesuci. Saya contohkan lagi yang mudah. Tadi masih air yang tercampur dengan teh, ya, misal. Saya punya air 1 gelas, saya campur dengan teh, akan tapi saya hanya celupkan sedikit. Atau sepersekian detik saya celupkan. Nah, air panas, saya celupkan sepersekian detik. Sehingga tehnya belum larut dengan air tersebut. Sehingga orang melihat itu masih jernih. Meskipun ada campuran sedikit warna merahnya, akan tapi sedikit. Kalau saya sodorkan kepada orang, orang akan mengatakan itu masih air. Itu masih apa? Masih air. Belum dikatakan teh. Ini contoh yang taghayyurnya yasir. Perubahannya masih sedikit. Sehingga masih boleh nggak untuk berwudu? Masih boleh. Masih apa? Masih boleh. Nah, kemudian syarat yang keempat, ini syarat yang sangat penting. Nah, para ulama mengatakan syarat yang keempat, al-ma'u yastaghni anhu. Atau bisa kita tulis dengan bahasa Indonesia. Bisa dengan bahasa Indonesianya apa? Sesuatu yang menyampuri, ya, sesuatu yang menyampuri adalah sesuatu yang mudah
yang mudah untuk dijaga dari air, dijaga dari air. Atau bahasa Arabnya yumkinu, ini syarat yang keempat, yumkinu saunuhu anhu. Sesuatu yang menyampuri air tersebut adalah sesuatu yang memungkinkan kita jaga air tersebut dari suatu itu. Sesuatu yang menyampuri adalah sesuatu yang mudah untuk, ini salah ya. Sesuatu yang mudah untuk dijaga. Dijaga dari tercampurnya air, dari tercampurnya air. Dari tercampurnya air. Dari tercampurnya air. Nah, saya contohkan jamaah sekalian. Saya contohkan. Jika seandainya saya punya air 1 botol misalkan, ternyata air saya 1 botol ini tercampur dengan cairan kopi misalkan. Sekarang pertanyaan, mudah atau tidak memisahkan antara kopi dan air? Jawabannya sangat mudah. Kopi ada tempatnya, air ada tempatnya, kan gitu. Sehingga kalau air tersebut tercampur dengan sesuatu yang mudah untuk dijaga dari tercampurnya air, maka air tersebut, jika tercampur suatu tersebut, maka hukumnya tahir, suci, akan tapi tidak mensucikan. Ada sesuatu yang susah untuk kita jaga dari tercampur, dari tercampurnya suatu tersebut ke dalam air. Contoh misalkan perubahan air dikarenakan lumut. Nah, ini lumut ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita pisahkan dari air, iya atau tidak? Sebersih-bersihnya kita menjaga kolah kita, maka waktu demi waktu berjalan, lumut akan datang juga, kan gitu. Sehingga terkadang kita mandi di air kolah tersebut, airnya bau lumut. Bahkan berubah warnanya menjadi warna lumut misalkan, warna hijau dan semisalnya. Hijau, bukan hijau tua ya, kan, tapi sedikit. Intinya baunya berubah, warnanya juga berubah. Tapi sekarang pertanyaan, boleh atau tidak berwudu dengan air yang sudah tercampur dengan lumut tersebut? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena lumut, ia sesuatu yang suci, akan tapi susah memisahkan antara air dan lumut. Ya, susah memisahkan antara air dan lumut. Sehingga syarat yang keempat, sesuatu yang menyampuri adalah sesuatu yang mudah dijaga, mudah untuk dijaga dari tercampurnya air ke dalam suatu tersebut, atau suatu tersebut menyampuri air tadi. Ya, bisa dikiaskan permasalahan-permasalahan apa yang lainnya. Itu 4 syarat sehingga air tersebut dikatakan air tahir, ghairu mutahhir, ataupun tahir saja, suci akan tapi tidak mensucikan. Suci akan tapi tidak mensucikan. Nah. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali kepada kitab kita. Perhatikan di sini belum mengatakan fa in taghayyara ta'muhu, kalau rasanya berubah, aw launuhu, atau warnanya berubah, aw rihuhu, atau baunya berubah, taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang parah, bihaitsu la yusamma ma'an, sehingga air tersebut tidak dinamakan air lagi, bimukhalid. Nah, ini kita hitung sama-sama syaratnya. Syaratnya bimukhalid. Ini syarat yang pertama tadi, mukhalid. Syaratnya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mukhalid, menyampuri, bukan mujawir. Mujawir itu yang bertetanggaan saja, tidak mencampuri. Seperti tadi air yang tercampur dengan kayu, air yang tercampur dengan minyak goreng, itu bukan mukhalid. Sifatnya tidak mencampuri air. Ya, kalau minyak goreng hanya berada di atasnya air saja, bisa kita pisahkan, kemudian airnya bisa kita gunakan untuk berwudu. Syarat yang pertama mukhalid. Syarat yang kedua, sesuatu yang mencampuri tersebut tahir. Ya, tahir. Suatunya suci. Suatu tersebut suci. Kalau yang mencampuri suatu yang najis, maka airnya hukumnya apa? Hukumnya najis lagi. Bukan apa? Bukan tahir.
Bukan tahir ghairu mutahhir, akan tapi apa? Suci. Akan tapi najis. Syarat yang ketiga di atas di sini jamaah sekalian. Ini syarat yang ketiga, taghayyuran fahishan. Perubahannya parah ya. Taghayyuran fahishan. Itu yang ketiga, perubahannya apa? Parah. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya yang keempat, ini sudah disebutkan semua di sini ya. Tadi sarahnya saja. Syarat yang keempat, ini beliau katakan yastaghnil ma'anhu. Yastaghnil ma'anhu itu artinya kalau kita letterlekkan, air tidak butuh dengan sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Mudah memisahkan air dari sesuatu tersebut. Ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan sesuatu yang susah untuk dipisahkan dari air, seperti lumut tadi. Maka tercampurnya air dari lumut, maka tidak mengapa untuk berwudu. Karena itu suatu yang susah. Dan syariat telah memberikan kita rukhsah terhadap suatu apa yang susah. Nah, lam tasihhat taharatu bihi, maka tidak sah sesuci menggunakan air tersebut. Ini hukumnya beliau sebutkan di akhir. Sehingga dari paragraf pertama pembahasan kita dari awal sini sampai sini ini hanya membahas dua sifat air. Yang pertama air mutlak, sudah kita sebutkan definisinya tadi, intinya ini ringkasannya. Yang kedua, air yang mutlak tercampur dengan sesuatu yang suci ya, atau al-ma'ul mutaghayyir bitahirat, air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Apa hukumnya? Hukumnya tahir ghairu mutahhir, suci akan tapi tidak mensucikan, akan tapi dengan syarat-syaratnya, 4 syarat harus terpenuhi tadi. Mungkin ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian ya, semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan ilmu kita, bisa kita amalkan ya. Yang halal kita amalkan, yang haram kita tinggalkan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik, sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.